semua, kembali lagi bersama saya Rosetta di channel Rosematika. Oke, hari ini kita akan belajar terkait materi fungsi rasional. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah terkait definisi dari fungsi rasional, domain, serta range dari fungsi rasional. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung ke pembahasannya ya. Oke, yang pertama kita akan belajar terkait definisi dari fungsi rasional. Di sini definisi dari fungsi rasional. Fungsi rasional sendiri adalah fungsi yang merupakan perbandingan polinomial. Fungsi apapun dari suatu variabel X disebut sebagai fungsi rasional jika fungsi tersebut dapat direpresentasikan sebagai bentuk fx sama dengan gx per hx. Jadi dia bisa direpresentasikan dalam bentuk pecahan. Dengan gx dan hx-nya merupakan polinomial dan hx tidak boleh sama dengan 0. Jadi di sini misalnya kita punya contoh fx sama dengan x kuadrat plus x min 2 dibagi atau per 2x kuadrat min 2x min 3 adalah suatu fungsi rasional dengan 2x kuadrat min 2x min 3 tidak sama dengan 0. Selanjutnya, kita ketahui bahwa setiap konstanta itu adalah suatu polinomial. Oleh karena itu, pembilang suatu fungsi rasional juga dapat berupa konstanta. Jadi di sini misalnya fx sama dengan 1 per 3x plus 1 itu adalah merupakan fungsi rasional. Namun perlu diingat bahwa penyebut dari fungsi rasional tidak boleh berupa konstanta. Jadi di sini misalnya kita punya fungsinya 2x plus 3 per 4. Nah, fungsi fx ini bukan merupakan fungsi rasional, melainkan fungsi linier. Jadi, jika kita lihat tadi, pembilangnya dia boleh berupa konstanta, tetapi penyebutnya tidak boleh berupa konstanta. Gitu ya. Jadi dari sini, berdasarkan definisi dari fungsi rasional, bisa kita simpulkan bahwa jika pembilang atau penyebutnya bukan polinomial, maka pecahan yang terbentuk tidak mewakili fungsi rasional. Jadi misalkan di sini contohnya adalah fx sama dengan 4 plus akar x per 2 min x. Nah, ini bukan fungsi rasional karena pembilang pada contoh-contoh ini bukan polinomial. Oke. Selanjutnya di sini berkaitan dengan domain dan range fungsi rasional. Jadi bentuk pecahan apapun akan menjadi tidak terdefinisi jika penyebutnya itu sama dengan 0. Ya. Jadi di sini ini adalah poin kunci yang digunakan untuk mencari domain dan range dari fungsi rasional. Yang pertama untuk domain fungsi rasional, domain suatu fungsi rasional adalah himpunan semua nilai x yang dapat diambil oleh fungsi tersebut. Jadi cara untuk mencari domain dari fungsi rasionalnya di sini y sama dengan fx. Jadi untuk mencari domainnya yang langkah pertama adalah kita tetapkan dulu penyebutnya menjadi tidak sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan untuk x. Nah, langkah kedua adalah himpunan semua bilangan real. Berarti yang selain nilai x tersebut pada langkah yang terakhir adalah pasti domainnya. Jadi di sini kita punya contoh. Carilah domain dari fx sama dengan 2x plus 1 per 3x min 2. Nah, dari pembahasan ini, kita tetapkan dulu penyebutnya menjadi tidak sama dengan 0. Jadi di bagian sini, 3x min 2-nya kita buat dia tidak sama dengan 0. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, dari sini akan kita peroleh bahwa 3x negatif 2-nya ketika kita pindah ke ruas kanan, dia akan menjadi 3x tidak sama dengan 2. Maka kita miliki x tidak sama dengan 2 per 3. Gitu. Jadi domainnya di sini adalah untuk x bilangan real, tetapi x-nya tidak boleh 2 per 3 atau nilai x 2 per 3 itu dikecualikan ya dari semua anggota bilangan realnya. Nah, begitu untuk mencari domain dari fungsi rasional. Selanjutnya, kita ke range dari fungsi rasional. Untuk range dari suatu fungsi rasional adalah himpunan semua keluaran nilai y yang dihasilkan. Jadi cara untuk mencari range fungsi rasional,
Jika bentuknya kita diberikan fungsi rasionalnya dalam bentuk fx, maka harus kita ganti dulu bentuk fx menjadi y. Setelah itu kita akan selesaikan persamaannya untuk x. Jadi nanti kita akan peroleh nilai x sama dengan titik-titik. Seperti itu. Setelahnya, kita tetapkan penyebut persamaan yang dihasilkan menjadi tidak sama dengan 0. Dan kita selesaikan untuk y. Nah, himpunan semua bilangan real selain y yang disebutkan pada langkah terakhir adalah range-nya. Ya. Jadi contohnya di sini kita masih menggunakan fungsi yang sama seperti waktu di domain tadi. Fx itu sama dengan 2x plus 1 per 3x min 2. Jadi di sini kita ganti dulu nilai bentuk fx menjadi y. Sehingga kita peroleh bentuk fungsinya seperti ini. Jadi y sama dengan 2x plus 1 per 3x min 2. Setelahnya kita akan menyelesaikannya untuk x. Nah, di sini 3x min 2 yang dari penyebut kita kalikan ke y. Jadi bentuknya akan kita peroleh jadi 3x min 2. Ini kita kasih kurung, dalam kurung y sama dengan 2x plus 1. Kemudian y-nya di sini dikalikan ke dalam kurung, gitu ya. Jadi 3x dikalikan y jadi 3xy, negatif 2 dikali y jadi negatif 2y. Sama dengan 2x plus 1. Nah, setelahnya 2x yang ada di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. Nah, ketika dia pindah ke ruas kiri, dia tandanya jadi negatif atau pengurangan gitu ya. Dan 2y-nya juga kita pindah ke ruas kanan. Sehingga kita peroleh bentuk persamaannya menjadi 3xy dikurang 2x sama dengan 2y plus 1. Nah, setelah itu kita bisa dari ruas kiri kita bisa mengeluarkan nilai x-nya. Jadi x-nya kita keluarkan di sini, kita kasih kurung. Kalau x-nya keluar berarti sisanya tinggal 3y dikurang 2 sama dengan 2y plus 1. Sehingga kita peroleh nilai x sama dengan 2y plus 1 per 3y min 2. Nah, dari sini kita bisa lanjut ke langkah ketiga, yaitu kita tetapkan penyebut persamaannya dihasilkan dengan tidak sama, kita buat dia menjadi tidak sama dengan 0. Jadi dari sini kita peroleh 3y min 2 tidak sama dengan 0. Berarti kita punya 3y tidak sama dengan 2. Berarti nilai y tidak sama dengan 2 per 3. Nah, jadi range-nya adalah y elemen bilangan real dengan y tidak boleh sama dengan 2 per 3. Nah, jadi begitu langkah untuk mencari range. Nah, untuk lebih memahami terkait materi ini, kita coba ke latihan soal. Oke, di sini kita diminta untuk mencari domain dari fungsi rasional fx sama dengan x min 3 per 2x minus 8. Oke, berarti kita fokusnya untuk mencari domain, kita fokus di penyebutnya. Penyebutnya di sini tidak boleh sama dengan 0. Maka kita miliki 2x min 8 tidak sama dengan 0. 8-nya kita pindah, dia jadi 2x tidak sama dengan 8. Maka nilai x tidak sama dengan 8 per 2 atau nilai x tidak sama dengan 4. Nah, jadi di sini kita punya domainnya, domain dari fungsinya adalah di mana x itu tidak boleh sama dengan 4 dan x adalah elemen dari bilangan real. Nah, jadi bilangan real semua bisa masuk kecuali 4. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Domain atau daerah asal dari fungsi rasional Rx sama dengan x pangkat 3 plus 2 per x pangkat 2. Nah, sama kayak tadi kita fokus di bagian penyebutnya. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Di sini berarti kita punya x kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Berarti nilai x berapa? Berarti nilai x tidak boleh sama dengan 0. Nah, berarti domain dari fungsinya adalah x tidak boleh sama dengan 0 dan x-nya adalah elemen dari bilangan real. Tuh. Jadi jawabannya di sini yang C. Oke, mudah ya.
selanjutnya kita lihat di soal nomor 3. Diketahui fungsi rasional f(x) sama dengan 4x minus 2 per x plus 2 plus 1. Jika daerah asalnya adalah x antara 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3 dan x-nya adalah elemen bilangan bulat, daerah hasil fungsi tersebut adalah, berarti di sini kita punya nilai x-nya adalah 0, 1, 2, dan 3. Ini tinggal kita substitusikan secara biasa saja. Jadi di sini misalkan untuk x sama dengan 0. Tuh. Untuk x sama dengan 0 berarti kita punya f0 gitu ya. Jadi tinggal kita masukkan f0 sama dengan 4 kali 0 kurang 2 dibagi 0 tambah 1. Berarti ini kan jadinya negatif 2 per 1 atau sama dengan negatif 2. Kemudian untuk f1 misalkan, berarti ini 4 kali 1 kurang 2 dibagi 1 kurang 1. 4 kali 1, 4 dikurang 2 berarti 2. Ini ditambah ya. 2 dibagi 2 berarti 1. Kemudian kita punya F2. F2 berarti di sini 4 dikali 2 dikurang 2 dibagi 2 tambah 1. 4 kali 2 8, 8 kali 2 6, 6 dibagi 3 berarti 2. Selanjutnya F3. F3 berarti 4 kali 3 kurang 2 dibagi 3 tambah 1. Berarti di sini di 4 kali 3, 12. 12 kurang 2, 10. 10 per 4. Atau kalau bisa kita sederhanakan, dia jadi 5 per 2. Oke, bentar ya, ini tidak kelihatan. Saya geser sedikit. Oke, 5 per 2. Oke. Kalau kita perhatikan di sini, nilai X tadi adalah X elemen bilangan bulat. Maka yang memenuhi dari soal ini adalah di sini negatif 2, 1, sama 2 ya. 5 per 2 itu bukan bilangan bulat, melainkan dia masuk, kalau dia merupakan elemen bilangan rasional, karena dia adalah bilangan pecahan. Jadi 5 per 2 ini di sini tidak ikut, gitu ya. Berarti di sini kita ketahui bahwa daerah hasil fungsinya atau range-nya adalah cuma negatif 2, 1, dan 2. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 4. Di sini daerah hasil fungsi rasional f(x) untuk x plus 1 per x min 2. Oke. Sama seperti langkah yang kita pelajari tadi, jadi di sini untuk mencari range, kita rubah dulu f(x)-nya menjadi y, gitu ya. Jadi ini berubah jadi y sama dengan x plus 1 per x min 2. Kemudian x min 2-nya kita kalikan ke y, ya jadi x min 2, y sama dengan x plus 1. Nah, selanjutnya ini bisa berubah jadi xy minus 2y sama dengan x ditambah 1. Sekarang ini kita kelompokkan, x-nya kita pindah ke kiri, kemudian negatif 2y-nya kita pindah ke kanan. Ini jadi xy min x sama dengan 2y plus 1. X-nya kita keluarkan, dia jadi y minus 1 sama dengan 2y plus 1. Berarti kita punya nilai X sama dengan 2y plus 1 per y minus 1. Nah, yang kita lihat di sini adalah yang bagian penyebutnya. Ya. Di bagian penyebutnya di sini kita buat dia tidak sama dengan 0. Jadi y min 1 tidak sama dengan 0. Ya. Berarti nilai y di sini tidak boleh sama dengan 1. Berarti di sini kita punya daerah hasilnya atau range-nya itu adalah y-nya tidak boleh sama dengan 1 dan y elemen bilangan
real. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini berkaitan sama soalnya yang diminta daerah hasil, tapi pilihan jawabannya berkaitan sama X. Nah, berarti kalau berkaitan sama X, kemungkinan soalnya di sini ada kesalahan gitu ya. Jadi mungkin aja di sini yang diminta seharusnya adalah daerah asal. Tuh. Kalau daerah asal berarti yang kita lihat adalah penyebutnya. Berarti X minus 2 ini tidak boleh sama dengan 0. Tinggal buat seperti itu. Berarti nilai X tidak boleh sama dengan 2. Berarti kalau berkaitan dengan domain fungsinya di sini adalah X tidak boleh sama dengan 2 dan X-nya adalah elemen bilangan real. Jadi mungkin yang lebih tepat sebenarnya dari soalnya adalah daerah asal dari fungsi rasional ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Tuh. Oke, untuk yang nomor 5 ini mungkin bisa teman-teman coba kerjakan di rumah. Di sini yang berkaitan dengan daerah asal grafik fungsi, berarti yang kita jadikan pedoman adalah yang bagian bawahnya gitu ya. Di sini bisa atau kita bahas juga aja ya. Di sini berarti daerah hasil fungsinya sebenarnya di sini sudah dikasih tahu nih. Daerah asalnya di sini sebenarnya udah dikasih tahu nih bahwa X-nya tidak boleh sama dengan 1. Karena kalau kita penyebutnya kita buat dia tidak sama dengan 0, berarti kan nanti kita punya satunya misalkan kita pindah ke kanan gitu ya. Ini negatif 2X tidak boleh sama dengan negatif 1. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan negatif 1 per negatif 2. X-nya berarti tidak boleh sama dengan 1 per 2. Udah benar kan dengan ini sama. Berarti mungkin jawabannya tinggal kita kelompokkan aja bahwa di sini nilai X-nya itu tidak boleh sama dengan 1 per 2 dan X-nya adalah elemen bilangan real. Nah, seperti itu. Oke. Sebagai bentuk latihan, di sini boleh teman-teman kerjakan untuk soal yang esai. Ya. Nanti boleh komen di kolom komentar terkait jawabannya seperti apa. Gitu ya. Nanti kita akan bahas bersama di kolom komentar. Oke, baik, sekian dulu penjelasan terkait fungsi rasional mulai dari definisi, domain, serta range dari fungsi rasional. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh komen di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.